Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang kaidah memahami hati. Dan kali ini kita akan membahas kaidah yang ketujuh yang ada di halaman berapa? 28. Apa judulnya? Hati yang sehat akan menikmati surga dunia. Kira-kira dalam kaidah ini ada berapa kata kunci? Ada berapa kata kunci, keyword? Kok sepi? Ada berapa kata kunci? Berapa? 3, Masya Allah. Ada yang lain? 2, Masya Allah. Ada yang 1? Ya, 2. Siapa yang jawab 2 tadi? Betul, Masya Allah. 2 itu apa? Masya Allah. Silahkan ambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Antum udah dapat hadiah belum? Oh udah. Gimana Pak Idam? Boleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada berapa kata kunci Bapak Ibu? Ada 2. Apa kata kunci yang pertama? Hati yang sehat. Kata kunci yang kedua adalah surga dunia. Kita bahas dari kata kunci yang kedua dulu, surga dunia. Apa itu surga dunia? Perlu difahami bahwa surga itu ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama adalah surga dunia. Yang kedua adalah surga di alam barzakh. Dan yang ketiga adalah surga akhirat. Coba diulangi Bapak Ibu. Yang pertama apa? Surga dunia. Yang kedua surga di alam barzakh. Yang ketiga surga di alam akhirat. Yang dimaksud dengan surga di sini adalah kenikmatan. Berarti kenikmatan itu ada 3. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzakh, dan kenikmatan di akhirat. Adapun kenikmatan yang pertama surga dunia nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita bahas surga yang kedua, surga di alam barzakh, alias kenikmatan di alam barzakh. Perlu difahami bahwa nanti ketika seseorang masuk ke alam barzakh, alias di alam kubur, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia akan mendapatkan kenikmatan, kemungkinan yang kedua dia akan mendapatkan azab. Adapun kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang beriman saat dia masuk ke alam barzakh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di antaranya adalah kuburannya akan diluaskan seluas mata memandang. Rasanya plong banget. Gak cukup sampai di situ. Dibukakan pintu ke surga. Sampai kemudian masuk ke dalam kuburan tersebut. Wangi, sejuk, dan harumnya surga. Lalu didatangkan seorang yang sangat rupawan. Dengan wajah yang sangat tampan. Baju yang amat indah. Dan bau yang sangat harum.
Maka orang yang beriman itu bertanya, man anta? Ana amaluka salih. Siapakah engkau? Orang itu mengatakan, aku adalah amal solehmu yang engkau kerjakan ketika di dunia. Lalu orang yang beriman itu berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbi, segerakanlah datangnya hari kiamat. Ini namanya surga apa? Alam barzakh. Yang ketiga, surga akhirat. Surga akhirat itu adalah surga yang Allah sediakan di dalamnya segala jenis puncak kenikmatan. Baik kenikmatan yang sifatnya fisik maupun kenikmatan yang sifatnya non-fisik. Dan itu akan dinikmati oleh orang yang beriman. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama. Yaitu surga apa? Dunia. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Surga dunia adalah ketenangan. Surga dunia adalah kedamaian. Surga dunia adalah ketentraman hati. Itulah yang dimaksud dengan surga dunia. Siapapun yang memiliki hati sehat, maka dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Walaupun dia di penjara, di sebuah ruangan yang sempit, yang gelap, yang pengap, yang dingin. Sejatinya dia sedang merasakan kebahagiaan. Hal itu pernah dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau di penjara, ketika beliau difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan beliau mempertahankan akidah yang lurus. Apa kata beliau? Madza fa'alu bi jannati fi qalbi, kata beliau. Apa yang mereka inginkan dariku? Surgaku ada di dalam hatiku. Apa kata beliau? Surgaku ada di dalam hatiku. Jadi musuh-musuh beliau berpikir bahwa kalau Syekhul Islam ini dipisahkan dari istrinya, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari rumahnya, dipisahkan dari murid-muridnya, dari buku-bukunya, dari masjidnya, dipikir Syekhul Islam itu akan terasa tersiksa, hidupnya akan gelisah. Kata beliau, enggak. Lawang surgaku itu ada di mana? Di dalam hatiku, kak. Maka dimanapun aku berada, aku tetap merasa bahagia. Pengen kayak gitu? Pengen kayak gitu? Yang mana? Yang di penjaranya atau yang mana? Pengen rasa bahagia itu. Baik. Gimana caranya supaya kita bisa merasakan itu? Kita harus punya hati yang sehat. Salah satu manusia yang memiliki hati sehat itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 84, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika Ibrahim datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang sehat. Berarti Nabi Ibrahim bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Super bahagia. Padahal kalau kita baca sejarahnya, Nabi Ibrahim itu mendapatkan tantangan yang hebat atau tidak? Luar biasa. Wong sama ayahnya aja diusir. La
arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu gak berhenti ngajak aku untuk beribadah kepada Tuhanmu, maka aku akan rajam kamu. Dan pergilah sejauh-jauhnya. Diusir sama siapa? Ayahnya sendiri. Gak cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim memperjuangkan ajaran tauhid ini sendirian atau banyak orang? Sendirian. Biasanya orang itu kalau sendirian rasanya apa? Sedih. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Gak hanya di situ. Bahkan Nabi Ibrahim demi mempertahankan prinsip tauhid, beliau sampai diapain? Dibakar. Ternyata Nabi Ibrahim hatinya tetap tenang. Itu contoh manusia yang memiliki qalbun salim. Ustaz, biar kita punya qalbun salim itu, apa kriteria yang harus kita penuhi? Ada berapa kriteria Bapak Ibu? 4. Masya Allah. Berarti udah dibaca-baca ya? Hah? Tadi siang tidur apa baca? Kirain udah baca deh. Berarti kok tahu 4 itu gimana? Oh, barusan. Masya Allah. Mending lah daripada enggak. Ada berapa kriteria? Ada 4. Yang pertama, hati yang sehat adalah hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang sehat adalah hati yang mentauhidkan Allah. Contohnya Nabi siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah imamul muwahhidin. Imamnya para ahli tauhid. Hingga beliau mengajarkan kepada kita bahwa seluruh ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas murni hanya untuk Allah saja. Salatnya hanya untuk Allah. Puasanya hanya untuk Allah. Zakatnya hanya untuk Allah. Dakwahnya hanya untuk Allah. Bahkan perasaan pun juga hanya untuk Allah. Bayangin ya, ternyata urusan perasaan itu kita juga harus lillahi ta'ala. Contoh perasaan apa? Cinta dan benci. Cinta dan benci itu perasaan. Kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, maka cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan mencintai seseorang karena kedekatan orang itu sama Allah. Sebaliknya, kita akan membenci seseorang karena jauhnya dia dari Allah. Itu namanya cinta dan benci karena Allah. Makanya bisa jadi ada orang yang secara nasab dekat sama kita, tapi kita benci karena dia tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya, ada orang yang gak ada hubungan nasab apapun sama kita, tapi kita cintai dia. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Berarti orang yang mentauhidkan Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Nikahnya juga karena Allah. Bapak Ibu nikah karena Allah atau enggak? Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini salah satu cara kita menghadiri acara seperti ini supaya rumah tangga kita itu karena siapa? Karena Allah. Kenapa saya cinta sama suami? Alhamdulillah suami saya ikut ngaji. Kenapa saya cinta sama istri saya? Alhamdulillah istri saya juga rajin ngaji. Sehingga pasangan kita semakin dekat sama Allah, kita pun akan semakin cinta kepada pasangan kita. Dah. Oke, ini adalah kriteria yang pertama. Hati yang mentauhidkan Allah. Kriteria yang kedua, hati yang sehat adalah hati yang sepenuhnya menerima wahyu Allah. Apa yang kedua Bapak Ibu?
Hati yang sepenuhnya menerima wahyu Allah. Wahyu Allah itu banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang banyak itu bisa kita bagi menjadi dua. Wahyu Allah itu satu berupa berita. Yang kedua berupa syariat. Aturan syariat. Ada berapa macam wahyu dari Allah? Ada dua. Yang pertama apa? Berita. Yang kedua aturan syariat. Berita dibagi menjadi dua. Berita sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua berita sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan aturan syariat dibagi lagi menjadi dua. Ada aturan syariat berupa perintah, ada aturan syariat berupa larangan. Siapa bisa ngulangi? Angkat tangan. Silakan Ibu. Wahyu ya. Dibagi menjadi bagus. Yang pertama? Bagus. Berita? Bagus. Masya Allah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Masya Allah. Betul sekali. Ya. Jadi dari sekian banyak wahyu itu yang harus kita terima yang mana? Semuanya. Ya. Harus kita terima semuanya. Yang pertama adalah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita dari Allah itu ada dua macam. Berita tentang sesuatu yang belum terjadi dan berita yang sudah terjadi. Berita yang sudah terjadi itu contohnya Allah cerita tentang kisah para rasul. Udah terjadi belum? Udah. Berarti Bapak Ibu percaya nggak kalau pernah ada banjir yang memenuhi seluruh permukaan bumi di zaman Nabi Nuh? Percaya nggak? Emang pernah lihat? Kenapa percaya? Karena berita itu disampaikan oleh Allah. Percaya nggak ada suatu kaum yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibalikkan permukaan buminya, kemudian dihujani batu sampai habis karena penyimpangan orientasi seksual. Kaumnya Nabi Lut. Percaya nggak? Kan belum pernah lihat. Karena itu berita disampaikan sama Allah. Makanya jangan percaya sama orang yang mengatakan, itu kan cuma dongeng. Itu kan cuma apa? Dongeng. Bayangkan, ada tokoh nasional ngomong bahwasanya kisah Nabi Lut dan kaumnya, kaum Sodom, itu cuma dongeng. Jadi Al-Quran itu isinya kata dia apa? Dongeng. Jangan kita mau percaya sama orang kayak gitu. Cerita yang ada dalam Al-Quran itu gak ada dongeng. Semuanya adalah cerita nyata, senyata-nyatanya. Itu berita dari Allah. Oke. Ada berita peristiwa yang sudah terjadi kayak tadi contohnya. Ada berita peristiwa yang belum terjadi. Apa contohnya? Kiamat. Apalagi? Sirat. Apalagi? Padang mahsyar. Apalagi? Surga. Apalagi? Neraka. Percaya? Berapa persen? 100. 1000. Tanpa batas persen. Pokoknya percaya total. Walaupun kita belum pernah ngeliat. Karena itu berita dari Allah. Tidak ada berita dari Allah yang bohong. Waman asdaqu minallahi haditha. Tidak ada berita yang lebih jujur dibandingkan berita yang disampaikan oleh Allah. Oke, ini adalah wahyu yang pertama. Yang kedua apa? Aturan
syariat. Aturan syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Sikap yang benar seorang muslim menghadapi aturan syariat adalah sami'na wa ata'na. Karena ada sebagian orang di zaman ini kalau ketemu sama aturan syariat banyak les. Disuruh pakai jilbab, jawabnya sumu. Tahu sumu? Gerah. Besoknya lagi ribet. Ya. Alasannya sumuk kan, kita pasang AC biar nggak sumuk. Besoknya alasannya ribet. Ya. Dibikin yang simple, alasannya apa lagi? Nggak modis. Ya. Ini banyak alasan. Ini bukan hati yang sehat. Ya. Kenapa kok kita harus menerima total aturan Allah? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa aturan Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Salah satu aturan dalam syariat itulah pernikahan. Pernikahan itu ribet atau tidak ribet? Ribet. Apa ribetnya? Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar, harus ada. Yang paling penting malah nggak disebutin. Harus ada calonnya. Emang mau nikah sama siapa? Dan calonnya harus mau ya pasti. Harus beda jenis. Masa laki-laki sama laki-laki yang enggak ada. Ya. Jenis kelamin maksudnya. Ya. Ribet. Setelah nikah, kemudian harus ada hak dan apa? Kewajiban. Panjang. Makanya ibadah yang paling panjang adalah ibadah apa? Pernikahan. Seumur hidup. Ya. Kelihatannya ribet. Makanya sebagian orang barat atau banyak orang barat itu nggak mau nikah. Maunya kumpul kebo. Entah ya kenapa kok namanya kumpul kebo. Ya. Mungkin karena mirip apa? Kebo mungkin ya. Wallahu a'lam. Tapi mereka tidak mengerti bahwa pernikahan itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Nikah itu nggak hanya urusan biologis. Ketika orang berpikir nikah hanya urusan biologis, maka dia akan memilih untuk tidak menikah. Ketika syahwat memuncak, dia akan mencari pelampiasan berupa perzinahan. Laki-laki akan mencari pelacur, ya perempuan akan mencari apa? Kalau laki-laki pelacur apa? Gigolo. Naudzubillah min dzalik. Dia pikir nikah itu hanya urusan melampiaskan nafsu. Enggak, Bapak Ibu. Menikah itu ada perasaan damai, ada perasaan tenang, ada perasaan cinta. Ada perasaan kasih sayang. Saya tanya sama Bapak Ibu. Orang yang tidak menikah. Kemudian dia menyalurkan syahwatnya dengan perzinaan-perzinaan gonta-ganti pasangan. Ketika laki-laki itu sakit. Pelacur yang menjadi langganannya itu mau ngerawat nggak? Mau nggak? Nggak mungkin mau. Lawong dia itu melayani berdasarkan bayaran. Apalagi kalau sudah sampai terkena penyakit yang menular, ditinggalin. Kisah yang disampaikan Ustaz Z, naudzubillahi min dzalik, seorang yang terkena AIDS, dia panggil-panggil pacarnya, nggak datang pacarnya.
Tapi kalau kita menikah, kita ikuti syariat Allah. Saat bapak sakit, istri akan merawat. Bahkan ada yang bapaknya stroke sekian belas atau puluh tahun dirawat oleh istrinya. Itu kita baru ngomongin kasih sayang antara suami istri. Belum kita ngomongin anak-anak. Ketika kita menikah, kita punya anak. Repot nggak punya anak? Repot. Tapi itu sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. Ketika kita nanti tua, siapa yang akan menggandeng tangan kita? Siapa yang akan menyuapi kita? Siapa yang akan mengantar kita ke rumah sakit? Kalau bukan siapa? Anak-anak kita. Itu baru dunia. Di akhirat ada orang-orang yang menempati derajat yang sangat tinggi di surga. Sampai dia itu terkaget-kaget. Dan bertanya kepada Allah, "Ay Rabbi, anna li hadha?" Wahai Rabbi, kok bisa saya menempati derajat yang sangat tinggi ini? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika lak. Ini karena anakmu rutin mendoakanmu. Emang itu didapatkan oleh orang-orang yang berzina? Yang gak peduli apakah langganannya itu melahirkan anak atau tidak melahirkan anak. Apakah itu akan dipedulikan, dilakukan? Seorang anak hasil perzinaan akan peduli dengan bapaknya yang tidak tanggung jawab. Aturan syariat itu aturan yang terbaik. Makanya hati yang sehat itu akan menerima sepenuh hati wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. Hati yang sehat itulah hati yang ridho. Dengan apa Bapak Ibu? Takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai para manusia bisyarri wal khairi. Dengan sesuatu yang enak. Sesuatu yang tidak enak. Dan sesuatu yang tidak enak sebagai bentuk ujian. Biasanya yang berat hati untuk ridha itu yang enak apa yang gak enak? Yang gak enak. Kalau enak, ridho atau tidak? Ridho. Kejatuhan duren masa enggak? Ridho. Ridho enggak? Ya tergantung. Jatuhnya di mana? Biasanya hati itu sulit untuk ridho ketika kita mendapatkan takdir yang tidak enak. Contoh, kehilangan pasangan. Masya Allah. Dari yang kecil-kecil kata Ustaz Zaid. Kehilangan HP. Yang kecil. Kehilangan sandal. Sandal pun pakai punyaan hotel. Kira-kira antum ridho enggak? Nah, ridho lah Ustaz, cuma sandal hotel aja enggak ridho. Terlalu. Mana ini udah ada inisialnya kok masih dipakai juga sama orang. Subhanallah. Ya. Dari hal yang kecil-kecil. Begitu kita sudah melatih ridha, maka kita melangkah ke hal yang menengah sampai hal yang besar. Kenapa kok orang yang hatinya sehat, dia mau ridho dengan takdir Allah walaupun takdir itu pahit? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Takdir yang Allah berikan kepada orang yang beriman pasti terbaik. Kalau terbaik berarti ada hikmahnya enggak? Pasti. Cuman urusan hikmah ini kita enggak harus tahu. Kalau tahu ya alhamdulillah.
lillah. Karena keterbatasan ilmu manusia. Yang terakhir, yang keempat. Hati yang sehat itulah hati yang bersih dari kedengkian dan keinginan untuk berbuat jahat. Ada yang tahu apa bedanya kriteria yang keempat dengan 1, 2, 3? Angkat tangan. Lanjutan. Barakallahu fiik. Oke. Udah didoain kan barakallahu fiik hadiahnya. Makanya ya silakan Pak. Mau jawab Pak? Tadi? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak hadiahnya. Iya ya, baru tahu makanya dibaca. Silakan Pak hadiahnya. Betul-betul sambungan. Ambil sendiri Pak. Pak Idamnya lagi nggak ada. Silakan. Milih sendiri aja. Barakallahu fiik. Jadi bedanya yang keempat itu adalah urusannya hablum minan nas. Sedangkan yang pertama sampai ketiga hablum minallah. Itu bedanya. Jadi ternyata hati yang sehat itu nggak cuma urusan hubungan kita sama siapa? Allah. Termasuk urusan hubungan kita sama manusia. Hati yang sehat itu hati yang gak gampang iri. Hati yang sehat itu bukan hati yang gampang hasad. Ya. Makanya kalau usaha tetangga kita rame, seneng gak? Seneng. Kita buka warung, tetangga kita buka warung. Warung tetangga kita rame, warung kita sepi. Seneng gak? Gak seneng. Gak seneng atas sepinya warung kita atau atas ramenya warung tetangga. Atas sepinya warung kita, gak apa-apa. Karena itu masih manusiawi. Tapi kok ketika warung tetangga rame, kita gak seneng, wah itu bahaya itu. Itu seakan-akan kita protes sama takdir siapa? Allah. Yang membagi rizki itu Allah. Kenapa kita protes? Subhanallah Bapak Ibu. Barang siapa yang mendoakan saudara sesama muslim, maka malaikat akan mengatakan, walaka bimithlin. Engkau pun akan mendapatkan hal yang sama. Berarti, kalau warung tetangga baru dibuka, kita doain apa? Ya Allah mudah-mudahan laris. Malaikat akan mengatakan warungmu juga bakal laris. Enak atau tidak? Enak, sama-sama laris. Makanya jangan hasad, jangan iri. Orang Jawa mengatakan aja bunga deleng wong susah, aja susah deleng wong bunga. Apa artinya? Jangan kita merasa sedih melihat orang bahagia. Dan jangan kita merasa bahagia melihat orang sedih. Itu nasihat dari orang tua kita dahulu dan itu nasihat yang sangat baik. Ini materi yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini dan insya Allah kita akan mendengar materi selanjutnya yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaid hafizahullah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.